Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya ingin menceritakan secara singkat tentang sejarah dan kompleks pemakaman Ki Ageng Giring III yang sudah saya kunjungi kemarin. Ki Ageng Giring adalah seorang tokoh keturunan Kerajaan Majapahit, yaitu anak dari Brawijaya IV yang hidup pada abad ke-16. Ki Ageng Giring memiliki nama kecil Raden Mas Kertanadi. Ki Ageng Giring memiliki seorang sahabat yang sekaligus dianggap sebagai adiknya, yakni Ki Ageng Pemanahan. Sejak muda, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan merupakan santri yang digurui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Semasa menjadi muridnya, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan mendapatkan sebuah bisikan dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari wahyu dari Keraton Mataram. Wahyu tersebut berupa petunjuk akan lahirnya leluhur dan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Keduanya mendapatkan wahyu yang disebut Gagak Emprit saat keduanya melakukan topo broto ritual untuk mendapatkan wahyu dengan cara bertapa di tempat sepi seperti di hutan, gua, dengan tujuan untuk mencari elemen-elemen murni tanpa tercampur ion negatif yang berupa duniawi di suatu wilayah yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Kidul. Lebih tepatnya, Ki Ageng Giring melakukan topo broto di Palian dan Ki Ageng Pemanahan di Kembang Lampir, Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Pemakaman Ki Ageng Giring III berada di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Bangunan utama pemakaman Ki Ageng Giring III terdapat 3 bagian yang terdiri dari selasar utama, yaitu tempat peziarah menunggu giliran untuk masuk ke bangsal utama. Bangsal utama yaitu tempat peziarah menunggu dan bersiap-siap untuk masuk ke pemakaman. Di bangsal ini terdapat 4 makam abdi Ki Ageng Giring III. Ruangan pemakaman Ki Ageng Giring III yaitu tempat peziarah melakukan ritual doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, Sendang Talang Warih. Menurut juru kunci pemakaman, Sendang Talang Warih merupakan sumber mata air yang keluar setelah Ki Ageng Giring III menancapkan sebuah tongkat pada tanah. Hingga saat ini, mata air ini digunakan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Padepokan Ki Ageng Giring III yang dibangun oleh Menteri Susilo Sudarman ketika menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Pada awalnya, padepokan ini berfungsi sebagai tempat beristirahat baik oleh peziarah maupun masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul ketika ada rapat atau acara tertentu. Di kompleks pemakaman Ki Ageng Giring III terdapat beberapa bangunan, yaitu Gapura Paseban Agung atau pintu masuk utama ke kompleks pemakaman Ki Ageng Giring III. Bangunan utama atau selasar utama, bangsal utama pemakaman Ki Ageng Giring III, makam Kanjeng Ratu Giring atau anak Ki Ageng Giring III, makam Pangeran Alas dan Roro Ayu Kajoran atau cicit Ki Ageng Giring III, makam juru kunci, makam terdahulu, bangsal barat dan musola. Mengingat bahwa Ki Ageng Giring adalah tokoh penting dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam, maka sejarahnya terus dilestarikan melalui sastra lisan. Tidak hanya melalui sastra lisan, makam Ki Ageng Giring III yang berada di Desa Sodo kini terus dilestarikan sebagai situs wisata religi dan cagar budaya. Para wisatawan dapat mengunjungi makam Ki Ageng Giring III untuk melakukan ziarah dan melakukan ritual doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sekian cerita singkat tentang sejarah dan kompleks pemakaman Ki Ageng Giring III. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.